Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi ja'ala lil ma'arifa sifatil kamaliyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah allazi khassa man syaa'a min ibadihi bil ma'asiril hikamiyah. Asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi khassahu Allah ta'ala bi jami'i kamalatil ubudiyah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi fil awwalin wal akhirin wa fil mala'il a'la ila yaumil qiyamah. Amma ba'da. Ayyuhal mu'minun wal mu'minat, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ikhwan akhwati yang muliakan saya karena Allah, pertama-tama kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Ta'ala dengan pujian yang setinggi-tingginya, yang paling pantas dengan keagungan dan zatnya Allah Ta'ala. Fa innahu la ya'lamu qudratahu ghairuhu wala yablughul wasifuna sifatahu. Selanjutnya salawat serta salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa zurriyyatihi. Dengan harapan semoga Allah dekatkan kita dengan beliau sejak di dunia sampai di akhirat nanti. Amin 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 rabbil alamin. Kemudian kita bacakan Fatihah untuk dua guru kita, ulama kita, Al-Alam Habis Suja dan yang mensarahkan Fathul Qorib nih, Sohib Fathul Qorib. Nafa'an Allah bihima wa bi ulumihima fid dharain amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimallahu tabaraka wa ta'ala wa nafa'ana wal muslimin bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Yang ketiga, sampai mana kemarin? Oh iya ya. Kemarin kita udah bahas tentang air yang mustakmal. Air mustakmal ini ada dua. Yang pertama, mustakmal artinya terpakai. Yang pertama terpakai dalam mengangkat hadas, berwudu, mandi, gitu ya. Bukan terpakai masak buat rebus mie ya. Terus yang kedua terpakai untuk izalatin najas, menghilangkan najis. Ini nanti dirinci ya. Nanti dirinci apakah bekas kita ngilangin najis itu dia jadi najis atau bagaimana. Kayak itu ya, jelas itu tergolong dia mustakmal. Nah, di sini beliau di sini di kitab ini beliau hanya menyebutkan tentang tohirun ghairu mutahhirin. Jadi kan bingung nih. Kita tahunya air yang bekas dipakai untuk membasuh sesuatu yang najis itu dia najis gitu kan, iya kan? Tapi coba kita lihat teksnya sebelum kemarin. Bagian yang ketiga, air yang tohir fi nafsi ghairu mutahhirin li ghairi, dia suci. Nah, di sini Shahih Fathul Qorib mengatakan bahwa air mustakmal yang suci tersebut itu sudah dipakai mengangkat hadas maupun menghilangkan najis. Nah, berarti walaupun kita gunakan untuk menghilangkan najis, tetap suci di air tersebut. Nah, di sini kan golongannya tohir. Bagaimana penjelasannya kemarin? Ini kayak buru-buru kemarin kita ya. Illam yataghayyar, kalau dia tidak berubah air tersebut setelah kita pakai buat membasuh. Walam yazid waznuhu, ndak bertambah timbangannya, beratnya, ba'dam fisalihi ammakana, setelah dia terlepas. Nah, dibanding dengan yang sudah. Nah, jadi air itu tidak nambah ukurannya. Berarti kalau kita membasuh sesuatu kemudian bertambah dia beratnya, begitu nambah di air itu atau dia berubah, nah, ya tagoyar, atau dia tagoyar, dia berubah dia, maka dia tidak tohir lagi, begitu keterangan. Tapi nanti ini penjelasan ini ya, penjelasan sekilas biar tidak bingung aja. Nah, sekarang wal mutaghayyir, air yang berubah. Mutaghayyir itu artinya berubah. Mutaghayyir yang berubah. Ai min hadzal qismi, nah, di antara bagian ini, pembagian ini, al maul mutaghayyir, dengan apa dia berubah? Bima ai bisyai'in,
dengan sesuatu. Kholatahu yang mencampurnya, kholatu yang mencampurnya sudah ya, yang mencampurinya begitu ya. Minat tohirot di antara yang suci. Nah, jadi yang pertama ini air itu berubah karena tercampur dengan sesuatu yang suci. Nah, maksudnya gimana? Kayak susu misalnya kan, atau kopi, teh gitu ya. Itu namanya mutaghayyir, dia sudah berubah. Bagaimana gambarannya? Eh, apakah nanti berarti kalau kita tuangkan teh sedikit ke ember, apakah itu namanya mutaghayyir, berubah? Bagaimana kadarnya berubah tersebut? Tagayyuron, perubahan, yamna'u, yang mencegah, itlaqo, kemutlakan, pemutlakan gitu ya, ismil ma, nama air, alai, atasnya. Ini udah ada yang pernah bertanya kemarin ya, gimana kalau air itu eh, agak bau sabun begitu ya, agak bau sabun dia. Nah, udah kita jelasin, jangankan bau sabun, kita cebok kan itu ada bekas baunya ya, sebelum kita pakai sabun itu ya. Nah, itu masih dimakbul, memang tidak bisa hilang. Nah, apalagi sabun ini memang sekarang zaman pewangi ini susah sekali hilang baunya. Jadi kalau kita bilas pakaian itu bakal masih baunya itu. Bau sabun. Nah, bagaimana yang kayak gini? Nah, itu bagaimana mengukurnya? Tagayyur yamna'u itlaq. Jadi perubahan yang mana itu mencegah kita, tidak bisa lagi gitu ya ya. Tidak bisa lagi disebut dengan air mutlak. Nah, itu biasa bahasanya seperti itu ya. Bahasa Arab yang jelimet juga artinya ya. Jadi perubahan itu bikin kita tidak mungkin sebut dia air lagi. Tidak mutlak lagi. Tapi air apa? Air sabun, air teh, air susu, dan seterusnya. Jadi nama air itu sudah hilang. Apa itu air? Nah, kalau orang bilang air biasa berarti dia masih suci, mensucikan, tidak mutaghayyir. Tapi kalau udah berubah itu air sabun, nah berarti dia sudah tidak bisa disebut lagi. Itu udah yumna ya, yamna witlak. Jadi udah terhalang kita menyebut air itu air biasa. Itu secara makna ya. Tapi ini kita artikan perkataan ini biar bisa nanti buat yang mau ngajar lagi. Nah, bagaimana air yang begini yang sudah kecampur air sabun begitu ya, atau air teh tadi udah kecampur dia. Kita taruh teh jadi berubah di air teh jadinya. Atau saffron, nah warnanya itu kayak air saffron jadinya. Nah, bagaimana yang begini? Fa innahu tohirun, maka sesungguhnya dia itu suci. Goiru tohurin, tidak mensucikan. Hissi yang kanat tagayyur, apakah perubahan itu secara indrawi? Hissi itu yang kita rasain. Yang bisa kita rasain kalau kita pegang licin dia kan. Nah, sekarang ditaruhin rinso nih, ibu-ibu di rumah, ibu-ibu. Itu udah licin ya, itu namanya hissi yang bisa kita raba atau bisa kita cium dia. Tapi kalau sekedar bau memang itu dimaafkan karena memang itu paling ringan di antara perubahan itu bau. Yang paling susah dimaafkan itu rasa. Rasa itu kita pegang licin ya, bukan dicicip doang. Kita pegang itu licin dia. Nah, itu namanya kanat hissi yang kanat tagayyur, apakah dia indrawi perubahannya tersebut atau takdirian atau dia takdiri. Bagaimana takdiri ini? Tadi kan hissi itu sudah kita tahu ya, licin dia. Nah, bagaimana takdirian ini? Secara takdir artinya dia dihukumin begitu ya. Kalau hissi itu dia secara fisik kerasa berubah. Nah, bagaimana kalau secara hukumnya doang? Yang mana dia? Lalu gimana gambarannya dengan yang hissi maupun takdiri tadi yang bisa diindra ya? Kalau kalamnya Senawawi itu beliau di penjelasannya itu dengan zauk, samsentu atau dengan melihat itu namanya hissi, bisa dirasa, dicicip ya, diraba dengan dilihat. Tapi tidak bisa didengar ya. Jangan mentang-mentang hissi alapu dengerin air kamu berubah enggak gitu, bukan ya. Jadi indera pendengaran enggak masuk di situ, tapi yang pengecapan kita, lidah kita gitulah ya. Terus kulit kita meraba dengan mata kita, telinga enggak, sama apalagi hati ya, hatiku terluka sama air ini enggak ya. Walaupun pada dasarnya hissi itu termasuk itu kalau logo-logo Arab hissi itu juga masuk di situ. Hissi itu perasaan ya, perasaan.
Nah, tapi di sini bab fikih enggak, jadi enggak bisa kita ukur pakai hati. Khair. Terus yang takdirian, gimana gambarannya? Kain, semisal jika, semisal gimana? Ikhtalato, dia tercampur bilma dengan air apa? Ma yuwafiquhu fi sifatihi, apa yang mirip atau sama, bersesuaian, selaras ya. Wapako itu bertepatan fi sifatihi, pada sifatnya. Jadi ada benda cair gitu yang mirip sifatnya dengan air. Nah, kama ilwardil mungqati'ir raihah, seperti air yang terputus baunya. Apa maksudnya ya? Maksudnya enggak ada baunya begitu, tapi dia merah gitu ya. Bisa kita lihat gitu. Ini jelas berarti masuk ke hisi dia karena terlihat dia air teh. Tapi air teh ada baunya ya. Nah, ada yang berubah warna atau kita celup. Itu udah berubah warnanya, itu udah enggak bisa dipakai lagi karena dia namanya air celup nanti. Wal ma'il mustakmal, dan air mustakmal tadi udah kita pakai wudhu kan dia enggak berubah ya. Kelihatan biasa aja. Nah, kita tampung bagaimana? Itu dia masuk ke takdiri kira-kira atau dihukumi dia berubah walaupun enggak kelihatan gitu ya. Fa'in lam yamna. Nah, bagaimana kalau berubahnya sedikit banget gitu ya? Fa'in, nah, maka jika lam yamna, tidak terhalang, tidak menghalangi itlaqus milma, apa namanya, kemutlakan nama air padanya, alaihi, padanya, atasnya ya. Kalau misalnya campuran itu tidak mengubah sebutan air tersebut air biasa gitu ya, ditetesin teh sedikit terus gitu ya, atau apa namanya, kena multu sedikit tek gitu ya, tapi itu tetap kita sebut air biasa gitu, karena tidak mungkin kita bilang air multu. Masa ini air multu? Debat sama istrinya, Kang ini air multu bukan? Ini santri itu kalau nikah gitu ya, Kang ini air multu bukan? Bukan, ini air multu. Nah, artinya kan nggak mungkin kita sebut air multu kalau kalau dia nggak berubah banyak. Itu namanya dia masih mutlak nama air tersebut. Biangkana tagayuruhu bitohiri yasiron, biangkana, dengan eh, bagaimana angkana tagayuruhu, kalau dia berubahnya itu tagayuruhu bitohiri, dengan yang suci ya, multo misalnya kan, yasiron sedikit, ringan atau ringan, mudah ya. Yasiron itu ringan, yasir itu tidak, perubahannya tidak berat, ringan-ringan saja. Au bima yuwafiqul ma fi sifati, atau dengan yang serupa apa namanya dengan air sifatnya. Wa kudiro, dan dikira-kira ya, dikira-kira, kudiro itu ditakar-takar ya, diukur-ukur, ditimbang-timbang nih sama istrinya gitu. Mukhalipan, dia sebaliknya gitu ya, sebaliknya. Maksudnya gini, mukhalipan itu berlainan. Kita ngiranya sudah berubah, yang tadi kayak si istri debat sama suaminya, ini air multo bukan gitu ya. Walam ya tagayur, tapi dia tidak berubah. Nah, kan tapi dia tidak berubah. Air ini bagaimana? Air yang seperti itu pala yaslubu, maka tidak bisa mencabut, tidak akan mencabut tohuriyatahu ya, tidak bisa mencabut kesucian air tersebut, melepas. Salab itu artinya lepas, makanya kita berobat. Ingat kalau guru fikih dulu ya, salab itu dikatakan salab, kita pakaikan salab ya, karena itu melepas penyakit. Nah, fala yaslubu, maka tidak mencopot, melepas, mencabut tahuriyatu, kesuciannya. Bahwa mutahhirun li ghairihi, maka dia suci lagi mensucikan. Wahtaraza biqaulihi, kemudian beliau apa namanya, berhati-hati ya. Besok kita lanjut ya. Wahtaraza ya, berhati-hati. Jadi sini beliau memberikan catatan ya. Tahu masalah percampuran air ini ribet ya, memang ribet. Wah taruh saja intinya di sini, nanti besok dia mencatat, membuat catatan masalah kehati-hatian itu pada intinya ya. Kita ambil kesimpulan dulu. Nah, jadi air jenis ketiga ini yang dia suci mensucikan itu, nah, dia namanya air mustakmal. Nah, mustakmal ini baik dia sudah terpakai dalam mengangkat hadas maupun menghilangkan najis. Nah, artinya di sini mafhumnya kan dia tetap suci walaupun menghilangkan najis. Kalau masih penasaran kenapa bisa masih belum najis, nanti disimak rajin-rajin ikut ngaji, makanya ya, kapan dia air itu tidak jadi najis walaupun dipakai membersihkan najis. Awal mutaghayyir, kemudian air yang berubah. Jadi kadang-kadang air itu berubah itu dia karena pertama
dia tercampur dengan barang yang suci, seperti air teh, air rinso, licin dia kan, atau berubah warnanya, air mawar, nggak ada baunya tapi kelihatan warnanya, atau dia berubah karena mustakmal tersebut. Mustakmal juga termasuk mutaghayyir dia. Wal ma'il mustakmal katanya di sini. Dia tercampur dengan air mustakmal. Nah, kapan dia dihitung berubah? Kalau dia itu nanti apa namanya mamnu. Mamnu itu tercegahnya apa? Kemutlakan nama air. Nah, perubahannya itu ketika baru dia tidak mensucikan lagi ya. Kalau udah berubah nama air biasa, bukan air biasa lagi. Ini licin Kang, air air sampo ini dan seterusnya dan seterusnya. Kalau tidak berubah dia karena dia ringan saja, setetes doang di situ. Tidak sampai suami istri berdebat ya. Walaupun sampai berdebat, anak kok jadi mikir kayak santri baru ini ya. Terus maka dia masih suci mensucikan. Jadi makanya ini kita jawab kemarin itu, kalau ada bekas bau sabun, bau rinso ya, bau pewangi saat kita bilas itu tidak masalah karena dia terhitung yasir dan sangat sulit menghilangkan. Jadi ini namanya kebaikan yang malah jadi masakoh. Nah, kalau kita cebok ada bekas baunya itu kan bukan kebaikan namanya karena dia bau, tapi itu karena masakoh tidak diwajibkan kita sampai hilang baunya. Tapi ini sesuatu yang baik, sesuatu yang wangi, tapi itu kalau dalam fikih itu bisa mengubah sifat air, tapi karena memang susah ya, enggak kita pakai rinso, enggak dia bersih, sedangkan kita pakai nanti sulit hilang baunya, maka itu kita golongkan dengan perubahan yang yasiron. Maka air tersebut walaupun ada bau-bau sedikit air sabun, dia sudah suci baju kita dan air tersebut mensucikan. Demikian kajian kita pada malam hari ini. Kita berdoa dulu nih. Allahumma ftah alaina futuhal arifin wa faqihna fid din. Allahumma aslih awalana kullaha ya karim. Rabbi zidna ilma. Demikian kajian kita pada malam hari ini. Kita berdoa dulu nih. Allahumma ftah alaina futuhal arifin wa faqihna fid din. Allahumma aslih awalana kullaha ya karim. Rabbi zidna ilma, Rabbi zidna ilma, Rabbi zidna ilma, ya muyassir yasir, ya mudabbiru dabbir, ya musahil sahil, sahil alayna kulla asir, bil basyirin nazir. Allahumma fahimna al-masyari'ah wa tariqah wal haqiqah, astaqbilna bihal haqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma astur uyuba masyayikhina anna, Allahumma astur uyuba masyayikhina anna, Allahumma astur uyuba masyayikhina anna wa la tubarakata minna. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma qina wa la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.